dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rasya. Kenapa Rasya? Ada lagi yang tidak hadir? Sakila. Ada. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan mejanya yang masih tidak lurus diluruskan, yang masih berantakan dirapikan. Siap? Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA. Artinya adalah, ada yang tahu apa itu P5 PPRA? Iya, apa artinya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Bagus sekali, tadi apa kali namanya? Ya, bagus ya. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Proyek artinya pembuatan produk. Kita ada produk. Nah, di sini saya tayangkan adalah salah satu produk yang pembuatannya dari limbah plastik. Di mana kerajinan tas dan plastik menggunakan limbah plastik. Di sini ada yang tahu ini dari limbah plastik apa? Iya betul, ini adalah limbah bungkus Soklin ya, rinso cair. Nah, dari rinso cair kita akan membuat satu produk yang bisa menghasilkan barang yang bagus dan ada nilai ekonominya. Bisa ya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Ya. Untuk saat ini limbah plastik menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia. Karena kenapa limbah plastik itu mencapai beberapa persen yang paling banyak kita keluarkan di rumah saja, limbah plastik itu saling berserakan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi limbah plastik ini agar bisa kita daur ulang dan menghasilkan kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi. Di sini tidak semua berbahan plastik harus menjadi limbah. Nah, karena ada menggunakan plastik untuk membuat kerajinan dan juga meningkatkan kreativitas.
Jadi tidak semua barang plastik itu bisa kita bakar semuanya, tetapi bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu kerajinan. Di sini saya akan mengangkat cara pembuatan kerajinan tangan tas dari limbah plastik ya. Kemudian di sini ada limbah plastik. Nah, di sini limbah plastik banyak macam. Kerajinan tas dari limbah plastik itu ada beberapa macam. Di sini ada bisa dibuat dari bungkus kopi atau rinso cair. Apa cara penggunaannya? Yaitu ada menggunakan gunting, kemudian penggaris, ada jarum dan benang, kain puring dan resleting apabila di dalamnya mau kita taruh puringnya supaya lebih cantik. Ini untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian cara membuatnya. Nah, di sini cara membuatnya. Kita akan menggunting bagian atas atau bawah dari bungkus kopi saset. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu agar kotorannya tidak menempel. Jika rinso cair, kalau tidak kita bersihkan maka dia akan licin untuk kita gunakan, susah untuk membentuknya. Kemudian kita akan menggunting dari bungkus kopi atau bungkus-bungkus rinso tersebut sehingga menjadi dua buah potongan. Kemudian nanti kita akan melipat bungkus kopi rinso, kemudian potongannya dilipat menjadi 1 cm. Saya punya contoh dari bungkus rinso yang akan kita gunakan seperti ini. Bungkus rinso yang seperti ini, yang limbah ini akan kita gunakan untuk bahan pembuatan tas dari limbah plastik. Tahu ya? Ada di rumah seperti ini? Ada. Besok kita praktek, kita bawa yang seperti ini semuanya. Kemudian di sini setelah semua dianyam, nah ini akan ada dianyam. Nanti setelah digunting kita akan menganyam menjadi baling-baling, menjadi anyamannya. Kemudian dari sudutnya akan kita bentuk menjadi bentuk vertikal ya. Nah, di sini ada semua bentuk anyaman akan digabungkan sehingga akan membentuk seperti tas yang saya tampilkan tadi. Nah, seperti ini dia nanti bentuknya. Paham bentuknya? Pernah ada yang melihat? Ya, di sini sudah ada di pasaran ya. Nah, kemudian keuntungan. Apa sih keuntungan kita dalam menggunakan kerajinan tas dari plastik? Ternyata keuntungannya ada yang pertama, bisa mencegah pencemaran lingkungan. Karena saking banyaknya plastik akan mengurangi dari limbah plastik kalau kita manfaatkan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan karena banyak terjadinya banjir karena banyaknya sampah, apalagi sampah-sampah yang seperti ini, plastik yang tidak bisa terurai ya. Kalau sampah-sampah daun dia bisa membusuk, tapi kalau untuk plastik dia tidak bisa. Kemudian meningkatkan keterampilan dan kreativitas dari masyarakat. Nah, di sini maksudnya di sini adalah seseorang yang memiliki membuat produk dari tas dari plastik ini akan menghasilkan kreativitas anak. Kita akan membentuk kreatif, anaknya akan membentuk bentuk apa saja. Di sini tidak hanya bisa membuat tas saja, tetapi bisa membuat macam-macam dari limbah plastik ini, seperti wadah tisu, kemudian apalagi ya tas HP juga bisa digunakan. Kemudian membantu meningkatkan penampilan yang dipunyai, artinya limbah plastik ini ketika sudah menjadi sebuah tas, dia juga akan menghasilkan penampilan kita lebih baik. Karena kenapa? Hasilnya akan bagus. Kemudian tidak menghabiskan uang yang dipunyai, artinya limbah plastik ini bisa digunakan untuk bergaya. Modalnya tidak ada, hanya yang kita gunakan adalah limbah plastik ini, gunting beserta jarum atau kain puring jika mau dikasih kain puringnya. Nah, keunggulan dari kerajinan tas dari plastik. Nah, kenapa sih keunggulannya? Ada sih keunggulannya. Di antaranya adalah awet alias tahan lama. Kalau kita lihat dari dasar, dia akan mengalami robek. Nah, tapi kalau kita menggunakan plastik ini, dia akan awet dan tahan lama karena tidak mudah robek. Yang kedua, harganya murah. Sekarang kalau kita beli tas, berapa harga tas sekarang? Sampai 150 ribuan ya, 200 ribu. Nah, kalau dari limbah plastik harganya gratis. Paling kita hanya kreativitas kita dalam pembuatan tas dari limbah plastik ini. Kemudian ramah lingkungan ya. Kemudian mempunyai banyak variasi, boleh gendong buat tasnya nanti yang di samping bisa, atau bisa tas yang untuk sampean itu bisa juga. Kemudian mudah ditemukan ataupun dibuat sendiri. Kalau dijual di pasaran sudah ada, tetapi
Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membuat sendiri gitu ya. Itu untuk keunggulannya. Kemudian manfaat. Nah, manfaat dari daur ulang limbah plastik yang pertama membuka lapangan kerja. Nah, banyak orang yang menganggur daripada tidak punya kerjaan, dengan menggunakan limbah plastik ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Sama seperti tadi, dengan banyak kita menggunakan limbah plastik maka akan mengurangi pencemaran lingkungan. Meningkatkan pendapatan. Nah, selain itu kita akan mendapatkan pendapatan penghasilan sampingan dari apa yang kita buat. Kemudian meningkatkan daya kreativitas juga ya, mencegah timbulnya penyakit. Karena kenapa? Dengan banyaknya plastik berserakan di lingkungan maka akan menimbulkan banyak jenis penyakit karena tempat berkembang biaknya nyamuk gitu ya. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan kita menggunakan memanfaatkan dari limbah plastik maka akan terjaga lingkungan kita yang bersih serta menghemat energi. Paham ya? Itu untuk manfaat dari nah, ini adalah bahan dasar dari limbah plastik tersebut. Di sini ada so clean liquid ya, seperti yang saya pegang ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan merencanakan tugas proyek yang akan kita buat. Maka dari itu kalian silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Baik, kalau sudah bersama kelompoknya, saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja ini akan kamu kerjakan. Kamu siapkan apa saja rencana-rencana yang akan kalian buat dengan menggunakan limbah plastik tadi. Silakan. Ini untuk LKPD ini ya. Isi. Nah, jadi kita mau buatnya dari apa? Kan ini kita mau buat apa nih? Sekarang kota iya kan. Mau buat dari apa nih? Bungkus coklat, bungkus kopi. Kopi kan banyak. Ini nanti kita bagi tugasnya untuk sebagian ada yang menentukan, nah sebagiannya lagi yang motongnya, karena kalau misalnya orang lain yang motong biasanya tidak sesuai sama ukurannya. Kita bareng-bareng dari stasiun yang besar. Nah ini kita bagi dulu nih, tidak boleh ambil yang dua bungkus satu ini. Apa semuanya ambil? Semuanya berapa gitu. Yang penting Ridin sama Nuril ya. Iya. Oke. Gimana? Untuk kelompoknya udah dipersiapkan? Sudah. Rencana mau buat apa? Tas. Tempat tisu. Oh, tempat tisu ya, nggak apa-apa, buat tempat tisu dan buat tas juga ya. Untuk bahan-bahannya udah dipersiapkan? Sudah dibagi rata ya. Siapa saja bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kelompok ini sudah siap untuk bahan-bahannya? Udah dibagi rata
depan kita akan membuat kerajinan tangan, baik membuat kotak tisu ataupun membuat tas. Minggu depan harap dibawa untuk semua perlengkapan atau bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, insya Allah minggu depan kita praktek harus bisa jadi selesai, karena membuatnya hanya satu saja. Paham? Bisa dibawa bahan-bahannya ya? Bisa. Sekalian, untuk diskusinya kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan membawa bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kerajinan tangan tas dari plastik ringso. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.